Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan coba bahas tentang konsep perubahan pembelajaran abad 21 atau yang sesuai dengan K13, yaitu menuju student center learning ya. Ini perlu perubahan paradigma guru ya. Oke, jadi nggak bisa dalam waktu sekejap ya, ini paradigma ini harus berubah nih. Biasa teacher gitu ya, sekarang menuju ke student ya. Apalagi banyak anak-anak kita yang kalau misalkan student center itu biasanya aduh kurang abdol gitu ya, karena nggak diajar oleh guru gitu, gurunya nggak ngajar gitu ya. Saya mending diajar oleh gurunya langsung, wah, dan lain sebagainya ya. Ini beberapa alasan di lapangan. Oleh karena itu, penerapan K13 dulu itu berjenjang, mulai dari SD hanya kelas 4, 3 gitu ya. Kemudian SMP kelas 1 ya, kelas 2 ya, kelas 7, kelas 8 sampai dengan SMA ya. Oke, bagaimana konsep pembelajaran ini? Kita lanjut. Oke, ini perubahan ya, kondisi global ya, persaingan ya, apalagi sekarang kita dihadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang skalanya serba bebas ya, tentu perlu saingan. Ya, persaingan ini agak-agak serem ya. Yang kompeten bisa hidup, yang nggak kompeten nanti musnah sendiri ya, bahasanya gitu ya. Oleh karena itu, pembelajaran juga berubah ya, perubahan orientasi dan persyaratan kerja. Kemudian perubahan kompetensi lulusan dan akhirnya merujuk ke perubahan kurikulum. Ya, kompetensi lulusan ini tidak hanya hafal secara pengetahuan tapi harus cakap atau kompeten ya. Dan perubahan kurikulum yaitu dari kata SP menuju K13. Dan ruh dari K13 ya, ruh dari K13 itu adalah adanya model yang disarankan awal-awalnya itu kan. Ada PBL gitu kan, ada PJBL ya, ada Discovery Learning, ada DL itu kan. Oke, ini adalah alasan-alasan mengapa student center learning itu perlu ya, perubahan perilaku pembelajaran dari belajar menjadi pembelajaran ya. Dan pada akhirnya adalah peningkatan mutu lulusan ya. Di Amerika pun sama ya, di negara lain pun sama, kurikulum berubah untuk pada intinya nanti meningkatkan mutu lulusan. Apalagi hari ini kita dihadapkan dengan ancaman teknologi ya, ancaman teknologi kan. Sekarang ada beberapa pekerjaan yang hari ini mulai terancam ya. Bisa kita lihat di salah satunya adalah gerbang tol tuh. Gerbang tol itu sudah tidak lagi menggunakan orang, tinggal tempel kartu dan lain sebagainya. Mesti memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Oke, lanjut ya. Perubahan paradigma dalam pembelajaran ini. Biasanya pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi ya, ditransfer dari guru ke siswa. Nah, ini dulu guru-guru kita ngajarnya kayak gitu. Ayo nak, kita buka materinya tentang ini, udah jadi, lalu ditransfer. Nah, sekarang pengetahuan itu adalah hasil konstruksi atau transformasi seorang yang belajar. Artinya siswa tidak lagi hanya dia mendengarkan guru, tapi siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi. Oke, nanti akan saya paparkan teori kenapa orang yang melakukan itu konsep atau pengetahuannya jauh lebih bagus daripada yang hanya mendengarkan. Oke, ini belajar adalah menerima pengetahuan ini secara pasif, dan belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif berbagai caranya gitu kan. Ini paradigma perubahan belajar ya, jadi menjadi pembelajaran. Oke, kita lanjut dulu. Ini perubahan paradigma pembelajaran biasanya mengajar, menyampaikan pengetahuan bisa secara klasikal, berpartisipasi dalam membentuk pengetahuan, dan sekarang berubah menjadi menjalankan berbagai strategi untuk membantu siswa dapat belajar. Oke, nih kalau saya urut gitu ya,
Kalau saya urut itu nanti kita mengenal yang namanya strategi ya. Nah, oke, strategi gitu ya. Kemudian model, ya, ada pendekatan dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah di akhirnya itu adalah taktik ya. Oke, guru saya pernah bilang modelnya sama, belum tentu taktiknya sama ya. Mesti melaksanakan pembelajaran dengan taktik yang sesuai dengan siswa di lapangan, bahan ajar dan sarana yang ada. Itu nanti kita bahas selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini paradigma lama tentang teacher center learning. Ada belajar menerima dari guru, ya siswa hanya pasif. Ya, sering dinamakan dengan pengajaran. Sekarang berubah ya paradigmanya, mencari dan mengkonstruksi pengetahuan lewat berbagai strategi ya, aktif dan spesifik sehingga sering dinamakan dengan pembelajaran. Oh, ini gambar-gambarnya mengibaratkan tentang apa pembelajaran gitu ya. Oh, ini mencari ini gitu kan ya. Oke ya. Oh, oke, jadi mesti aktif gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Ada pembelajaran itu ada pendidik, ada peserta didik, ada sumber belajar, ada interaksinya gitu kan. Dan ada dalam sebuah lingkungan belajar. Nah, interaksi ini yang menjadi pedoman untuk bahwa kita harus student center learning gitu kan. Nggak terus-terusan guru yang terus-terus ngajar gitu ya. Siswa aktif mengkonstruksi kan. Nggak mudah tapi harus dicoba gitu ya. Ini student center learning ya, bahwa guru harus menjadi fasilitator atau motivator. Ini juga pekerjaan yang gampang-gampang sulit, apalagi kalau mengajarkan matematik pada siswa yang kemampuannya relatif tidak bagus atau tidak baik ya. Ini bisa dimulai dengan soal yang mudah dulu gitu, mudah. Terus nanti bisa ke soal yang sukar dan seterusnya ya, supaya siswa senang terhadap matematik. Nih kasih motivasi nih baik verbal atau non verbal. Ini penting juga ya. Kemudian selanjutnya siswa menunjukkan kinerja kreatif. Oke, ini berkaitan dengan kognitif, psikomotor dan afektif. Jadi ada hal yang utuh sehingga di K13 itu ada yang sifatnya kompetensi inti 1, 2, 3 dan 4. Oke gitu ya. Ini saya kasih bawahi tentang kreatif itu. Kreatif itu mesti beda dari orang lain gitu. Beda ya. Oke, dan biasanya berpikir original. Oke. Kalau di dalam matematik itu kita bisa buat soal open ended gitu ya. Open ended itu cirinya banyak cara untuk menjawab. Oke, misalkan ada kotak gitu ya. Oke, nanti ada bentuk yang kayak begini misalkan ya. Oke, gitu ya. Nanti mencari luasnya bisa berbagai cara gitu ya, kotak-kotak nanti yang diarsir yang mana gitu kan, kita buat aja begitu ya. Nanti yang arsir itu yang ini misalkan, disuruh siswa mencari luasnya dengan berbagai cara ya. Oke, sumber belajar menjadi multidimensi, jadi jangan hanya single media ya, tapi menjadi multimedia ya. Oke, interaksi menitik beratkan pada inquiry dan discovery. Ini penemuan. Oke, di dalam matematik rumus itu harus dikonstruksi sehingga siswa menemukan itu. Menurut teori ini bertahan lama gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, oleh karena itu sekarang bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tapi bagaimana siswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Nih pertanyaan yang mesti dijawab dengan bukti dan fakta di lapangan gitu kan. Contoh nih, misalkan kasus menggunakan PBL gitu ya. Si ibu gurunya ngasih masalah terus gitu ya, belum belajar belum ngasih masalah gitu, tapi nanti mestinya setelah menggunakan student center learning, siswanya bertanya, ibu masalahnya apa lagi hari ini, ois gitu ya, harus sampai ke sana kalau bisa, itu lebih bagus ya. Oke, lanjut. Ini pengukuran dan penilaian belajar yang biasanya dikenal di kita ya. Biasanya siswa belajar gitu kan, tes, lalu lulus, kalau nggak lulus ya ngulang lagi gitu kan ya. Nah sekarang paradigmanya berubah menjadi siswa belajar melalui berbagai cara atau strategi, dan akhirnya ada yang kompeten atau kurang kompeten, yang kurang mesti ditingkatkan gitu ya. Jadi kuncinya nanti bukan lulus atau nggak lulus, tapi kompeten atau nggak kompeten. Oke, lanjut ya. Unsur yang perlu diperhatikan dalam memilih gitu ya. Oke, ini ada beberapa nih. Kalau mau milih metode, coba dong lirik dulu siswanya kita kayak gimana, sarananya bagaimana, materinya bagaimana. Nih, biar efisiensi gitu ya, sarana dengan siswa. Oke, sarana sama materi biar efektif. Materinya ada, sarananya ada. Contoh, kita mau misalkan apa ya? Luas lingkaran tuh, luas lingkaran. Oke, mestinya punya alatnya ya, misalkan alat peraganya tuh, yang potongan-potongan itu menjadi sebuah yang menyerupai dengan persegi panjang sehingga muncul luas itu adalah VR kuadrat. Oke. Materi ajarnya mesti ya, dengan siswa ya tadi tingkat kesukaran atau dan tingkat kemampuannya. Nih, menurut teori tingkat memorisasi itu 90% kalau kita melakukan gitu, doing ya. Nih, kalau tingkat keterlibatan juga sama, dari atas tuh pasif, cuman baca-baca aja, dengar gitu, lihat gitu ya. Harus sampai ke sini melakukan gitu ya. Oke. Ini ada beberapa perubahan ya dalam teacher center learning dengan student center learning. Dulu guru hanya aktif mentransfer pengetahuan, sekarang siswa yang aktif. Oke, saya kasih buletan nih. Sorry. Oke, ini siswa aktif ya. Oke, dulu siswa menerima pengetahuan secara pasif, sekarang harus aktif terlibat. Makanya dibuat dalam bentuk diskusi ya. Diskusinya harus bagus dalam bentuk PBL atau yang lainnya. Biasanya penguasaan pemateri, kalau hari ini tetap ya masih penguasaan materi, tapi ditambah dengan lifelong learning. Bagaimana makna dari apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan nyata itu kan. Misalkan matematik nih, dalam kreativitas matematik atau kreatif matematik ya oke. Apa sih fungsinya ketika kita belajar itu? Guru harus sampai sana. Dari single media sekarang ke banyak media. Pemberi informasi sekarang menjadi fasilitator, motivator. Keren ya, kayak motivator ya, jadi ngasih motivasi. Oke, lanjut. Ini proses pembelajaran penilaian dilakukan terpisah. Biasanya hari ini untuk student center learning itu terintegrasi, sehingga ada yang disebut dengan performance assessment. Oke ya, performance assessment gitu ya. Menekankan pada jawaban benar, pada proses pengembangan. Dan sesuai dengan pengembangan ilmu sekarang interdisipliner ya, makanya di SD itu dibuat dalam bentuk tematik sesuai dengan tema ya. Di dalamnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematik dan lain sebagainya. Sekarang dulu waktu individual, sekarang harus kolaboratif ya. Dan kooperatif harus mampu bekerja sama ya. Oke, ini masih perubahan-perubahan tadi, penekanan pada tuntas, pada pencapaian kompetensi ya. Dulu hanya mengembangkan hard, sekarang soft skill. Soft skill tuh kayak gimana?
kalau kita lagi makan lalu cuci tangannya di bawah meja, itu soft skill, nggak diajarin, tapi harus dibiasakan gitu ya.